Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak yang berbahagia. Kita ketemu lagi dengan materi sejarah pada siang hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu diberkahi oleh Allah. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Materi pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Pada masa ini, pada masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai 1955 itu bangsa Indonesia dijadikan Republik Indonesia sementara. Jadi dibuat undang-undang UUD 1950 sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar sementara 1940. Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan kabinet parlementer. Kabinet parlementer kamu nanti bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Ada kebijakan gunting Safrudin atau pemotongan uang kertas senilai 250 rupiah ke atas untuk mengatasi inflasi. Karena pada masa kabinet ini kita mengalami inflasi yang cukup besar. Terus ada kebijakan ekonomi Alibaba, di mana pada masa ini menjalani kerjasama pengusaha pribumi dengan pengusaha non pribumi untuk memajukan perusahaan pribumi, di mana para pengusaha pribumi itu dikasih modal supaya berlomba-lomba dengan pengusaha-pengusaha non pribumi. Namun pengusaha-pengusaha pribumi tidak bisa membawa modal itu dengan melajunya ekonomi di Indonesia. Kita bahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Bagaimana sistem pemerintahan kita yang dikatakan tadi sistem liberal, dengan kabinet kita ada parlementer, di mana presiden hanya sebagai kepala negara yang menjalankan adalah perdana menteri. Maka pada saat itu banyak jatuh bangunnya kabinet itu ternyata tidak para perdana menteri tidak menjalankan amanahnya. Terus pada masa pemerintahan pada masa kepartaian, di mana pada masa kepartaian ini sistem pemerintah bangsa kita itu tidak dijamin di sistem kepartaian, sehingga adanya satu kebebasan bagaimana kita bebas untuk mendirikan sebuah partai. Terus mencari sistem ekonomi nasional, di mana kita berusaha menaikkan daripada menurunkan inflasi untuk para investor ini supaya mau datang ke Indonesia, sehingga ekonomi kita itu bisa pulih setelah adanya inflasi yang cukup tinggi. Namun bangsa kita ternyata tidak mampu lagi untuk memulihkan ekonomi. Oleh sebab itu, dengan sistem ekonomi liberal ini bersaing antara masyarakat orang-orang pribumi dengan orang-orang non pribumi, antara orang-orang Cina lah sekarang kalau sekarang ini. Jadi orang-orang Cina lebih gesit daripada bangsa pribumi, sehingga sampai hari ini kamu lihat bagaimana orang-orang Cina ini menguasai daripada ekonomi kita.
Saya rasa itu nanti kamu bisa lihat atau kamu download di YouTube, sehingga kamu ke sekolah pinjam buku sejarah Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, sehingga untuk pertemuan berikutnya nanti kita evaluasi dari bab 1 dan bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.